نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Taib, para asatiz, kita lanjutkan murojaah kitab Minhaj Talibin Syarah Syekh Mustafa Abdul Nabi. Pembahasan sebelumnya kemarin kita bahas tentang tersebutkan bahwa pembahasan dalam tentang adab istinja ini atau pembahasan tentang istinja ini yaitu 4 hal yang kita bahas. Yang pertama yaitu pembahasan tentang adab qada al-hajah, adab dalam buang hajat, dan sudah kita sebutkan ada 18 adab. Yang kedua pembahasan tentang ma yustanja anhu, sesuatu yang diistinjakan itu apa. Kemudian ma yustanja bihi, dengan apa digunakan, dengan apa istinjaan, dengan air dan batu nanti. Kemudian kaifiyatul istinja, tata cara istinja. Ini 4 pembahasan yang malam kemarin sudah kita bahas tentang adab qada al-hajat, dan itu yang panjang, itu sampai 18 poin untuk pembahasan adab qada al-hajah. Sekarang masuk kita pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang ma yustanja anhu, sesuatu yang diistinjakan itu apa. Ya, ijmalnya secara garis besarnya adalah segala sesuatu yang najis, yang sudah kita sebutkan juga, segala sesuatu yang najis, yang mulawithah, yang memiliki cairan, ya, bukan kering, yang keluar dari tempat keluarnya, yaitu kubul dan dubur, yang biasa maupun yang tidak biasa, yang jarang maupun yang sudah biasa keluar. Yang jarang umpamanya darah, yang biasa seperti buang air kecil, buang air besar. Baik dia keluarnya dalam keadaan seperti biasa, yaitunya tidak melewati tempat keluarnya, atau keluarnya itu menyebar, intashar, umpamanya melewati kepala zakar dan seterusnya, ya, melewati dubur, melewati hasyafah dan segala macam. Maka ini yang akan kita bahas. Ini secara ijmal. Maka secara tafsilnya kita katakan segala yang keluar dari badan manusia, ya kan, ada 2 rincian. Pertama, ada kalanya berupa angin, seperti kentut, maka tidak ada istinja daripada angin ini, ya, tidak dianjurkan dan tidak ada sunnah istinja daripadanya. Malah menurut sebagian ulama makruh, dan ada yang mengatakan haram karena akan melahirkan was-was. Ya, angin murni, ya. Yang kedua, kalau seandainya yang keluar itu ain, kebalikan dari angin ini adalah ain, benda, ya, sesuatu, ya, sesuatu ini ada kalanya ketika dia keluar maka mewajibkan seseorang untuk taharah kubro, yaitu mandi wajib, seperti mani, haid, ya. Maka seseorang wajib mandi, dan dengan demikian kalau seandainya sesuatu yang keluar itu mewajibkan kita untuk mandi, maka tidak ada pembahasan hajar di sini, ya, tidak berlaku pembahasan hajar di sini. Yang kedua, kalau tidak mewajibkan mandi atau taharah kubro, maka rinciannya 2. Pertama, kalau tidak wajib dengan keluar itu juga yang sughra, yaitu berwudu, tidak wajib juga dengannya, ya, tidak wajib. Maka kalau seandainya yang keluar itu sesuatu yang suci, contohnya adalah dari badan manusia, pembahasan kita adalah badan manusia, bukan hanya dari tempat keluar bawah saja, seperti air ludah, ingus, ya, maka jelas, maka tidak ada kewajiban menghilangkannya. Seseorang keluar ingusnya tidak ada berkewajiban izalah. Seorang keluar air ludahnya tidak ada kewajiban izalah di sana. Kalau seandainya dengan keluarnya itu mewajibkan, kalau seandainya keluar itu adalah berupa sesuatu yang najis seperti darah, ketika berbekam keluar darah, ya kan, maka dihilangkan sama atau diizalahkan sama seperti mengizalahkan, menghilangkan, membuang najis-najis yang lain. Dan juga tidak ada pembahasan hajar di sini. Ya, hajar tidak masuk dalam pembahasan najis ini. Yang kedua, dan ini adalah pembahasan kita sebetulnya, yaitu bukan, ya, ini pembahasan sebelumnya,
Kalau seandainya yang keluar itu mewajibkan tohar sugro, yaitu berwudu, mewajibkan kita berwudu. Rinciannya pertama, kalau seandainya keluar dari lubang ya yang terbuka, yang terbiasa terbuka. Kemudian kita anggap batal wudu orang yang sedang bersuci atau yang ada wudunya ketika keluar sesuatu di sana. Maka juga wajib izalah sama seperti najis yang lain. Ya. Dan apakah boleh menggunakan hajar atau tidak? Jadi sesuatu itu keluar, kemudian menyebabkan kita wajib berwudu. Apakah dengan keluarnya itu boleh menggunakan hajar atau tidak? Atau hanya menggunakan air saja boleh? Maka di sini ada 3 wajah. Ada 3 pendapat dari pendapat ashab al-wujuh. Pendapat yang paling asah dan paling kuat adalah la yujzi, tidak boleh, mesti menggunakan air. Yang kedua rinciannya, dan ini adalah pembahasan kita, kalau dia keluar dari salah satu dua jalan, ya, yaitu kubul atau dubur. Kalau seandainya dia tidak mulawis, tidak ada cairannya, kering umpamanya kan, atau bukan seperti ulat yang keluar yang dalam keadaan kering, tidak ada cairan yang menempel padanya, atau kemudian dia berupa koin yang kemudian tidak ada juga cairan yang menempel kepadanya, ya, maka wajib istinja atau tidak wajib istinjanya ada khilaf dalam qaul Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i atau qaul Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh para ashab al-wujuh, para murid-murid beliau, ada 2 qaul. Pendapat yang paling kuat yang kita istilahkan dengan pendapat azhar adalah tidak wajib, ya, kalau seandainya dari salah satu 2 jalan, kubul atau dubur, keluar ulat atau keluar koin, batu yang suci, benda suci, yang tidak ada cairan sama sekali bercampur dengannya, maka tidak wajib istinja baik dengan air ataupun dengan hajar, dengan batu, ya. Ini pendapat yang kuat daripada qaul Imam Syafi'i, pendapat yang azhar. Kenapa? Karena maksud atau tujuan dasar dari istinja itu adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Sedangkan yang keluar sekarang ada yang dimaksud dengan menyedikitkan najis itu dari mahal, dari tempat itu. Ketika kita gunakan hajar, tisu umpamanya, itu kan kita dalam proses mentakhfifkan, meringankan, menyedikitkan apa namanya najis yang ada di tempat yang keluar tersebut. Nah, kalau seandainya yang keluar itu benda suci dan tidak ada talawusnya, tidak ada cairan, ya, dan tidak ada najis, maka tidak ada makna istinja di sini, tidak ada makna izalah, tidak ada makna takhfif. Yang mana itu adalah maksud tujuan awal dari istinja. Sedangkan qaul yang kedua muqabil dari azhar, ya, pendapat yang azhar yang kuat mengatakan tadi tidak wajib. Sedangkan pendapat kuat mengatakan wajib, ya. Kenapa? Karena adatnya sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan itu pasti ada basah walaupun itu sedikit, dan itu sangat-sangat sedikit, tetap wajib juga. Nah, itu adatnya adalah ada yang keluar sehingga tetap wajib katanya. Ini pertama. Yang kedua, kalau seandainya dia keluar dan disertai dengan ada cairan, ya, talawwath, mulawwithan, ada cairan. Nah, gitu. Kalau yang keluar itu baik yang keluar itu yang biasa atau yang tidak biasa. Yang tidak biasa seperti darah, ya. Darah ini bukan biasa keluar. Masa orang tiap hari keluar darah? Tidak tentunya. Nanah, madhi, ini kan sesuatu yang jarang. Kalau sesuatu yang jarang yang keluar, maka di sini juga ada khilaf antara pendapat Imam Syafi'i. Ada 2 pendapat Imam Syafi'i. Ada 2 qaul Imam Syafi'i. Ya, qaul yang pertama, ya, qaul pendapat pertama, dan ini bukan qaul yang kuat. Qaul pertama mengatakan wajib menggunakan air. Wajib izalah sesuatu yang nadir ini, baik madhi, darah, nanah yang keluar ini wajib menggunakan air dan tidak boleh menggunakan hajar. Karena tujuan menggunakan hajar itu adalah untuk takhfif, ya, apa namanya, untuk takhfif. Sedangkan
tujuan awal daripada takhfif itu atau menggunakan hajar itu hanya pada sesuatu yang sering terjadi. Kalau bahasa fikihnya, ma ta'ummu bihil balwa. Sesuatu yang sering dan selalu terjadi, itu namanya ma ta'ummu bihil balwa. Kencing umpamanya. Ya, mohon maaf, air kencing dan buang air besar umpamanya. Maka ini sesuatu yang selalu keluar, selalu setiap hari pasti ada seorang itu kencing atau buang air besar. Maka ini namanya ma ta'ummu bihil balwa. Ketika ada kaidah ma ta'ummu bihil balwa, maka ada keringanan dari syariat, ya, rukhsah dari syariat, yaitu diperbolehkan menggunakan hajar. Kalau seandainya sesuatu yang keluar itu adalah yang nadir, bukan yang umum, bukan yang ma ta'ummu bihil balwa. Contoh seperti yang kita sebutkan madhi, darah, apalagi nanah, maka tidak boleh dikiaskan. Nah, tidak boleh dikiaskan. Nah, karena pengkiasan di sini tidak berlaku, sebabnya ya sesuatu yang umum tadi tidak bisa dikiaskan kepada sesuatu yang jarang. Nah, sedangkan penggunaan hajar itu hanya pada sesuatu yang umum. Ma ta'ummu bihil balwa, kencing, buang air besar, dua itu saja yang umum terjadi keluar. Nah, gitu. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat, yang diistilahkan oleh para ulama dengan qaul azhar, ya, mengatakan boleh, tetap boleh, baik dia itu yang nadir, darah, nanah, madhi ini, tetap boleh kita menggunakan hajar, menggunakan tisu untuk membersihkannya, katanya. Ya, kenapa? Karena yang menjadi mahal nazar kita, manatul ahkamnya adalah makhraj ini, tempat keluar ini. Tempat keluar yang mu'tab. Karena tempat keluarnya sekarang tidak apa namanya, tidak ada selain kecuali kubul atau dubur. Jadi sekarang tempat keluarnya adalah tempat keluar yang mu'tad. Itu yang jadi patokan kita. Terserah apakah yang kharijnya, yang keluar itu yang mu'tad atau yang nadir. Jadi yang menjadi patokan atau yang menjadi mahal bagi pendapat yang kedua ini adalah makhraj yang mu'tad. Sekarang makhraj mu'tad yaitu kubul atau dubur, ya udah, apapun yang keluar boleh menggunakan hajar. Sebagaimana sesuatu yang biasa keluar boleh menggunakan hajar, maka sesuatu yang jarang juga boleh menggunakan hajar. Menggunakan tisu atau yang sejenisnya. Nah, seperti itu. Apalagi kata para ulama ini adalah, ini sulit juga kemudian kita mengidentifikasi mana yang jarang keluar atau mana yang sering keluar. Ada kadang-kalanya sesuatu yang nadir dalam diri seseorang, ya ternyata sering keluar pada orang lain. Nah, gitu. Sehingga dengan demikian, ya, manat hukumnya itu dengan makhraj, bukan dengan al-kharij. Ya. Manat hukum ini adalah yang kita kemudian jadikan sebagai patokan hukum. Dasar hukumnya itu adalah tempat keluar itu. Mohon maaf cakap, kubul dan dubur itu. Ya. Dan itu adalah yang mu'tad. Apapun, baik yang kharij, yang keluar itu adalah yang mu'tad atau yang tidak mu'tad, terserah. Nah, jadi manat hukumnya makhraj. Sedangkan pendapat yang pertama tadi, manat hukumnya itu adalah al-kharij, bukan makhraj. Yaitu sesuatu yang keluar. Mesti sesuatu yang keluar itu adalah sesuatu yang biasa keluar, baru boleh dengan menggunakan hajar. Kalau sesuatu yang keluar itu adalah sesuatu yang nadir, yang jarang keluar, tidak boleh menggunakan hajar. Ini rincian pertama. Kalau yang keluar itu nadir. Ada dua qaul di sana. Yang Azhar mengatakan tetap boleh. Yang Azhar mengatakan tetap boleh. Sedangkan kalau seandainya keluar itu adalah yang mu'tad, yang biasa keluar. Ya. Maka rinciannya pertama, kalau seandainya dia tidak melewati makhraj, kubul atau dubur kita itu, dia tuh punya batas yang kemudian itu adalah pintu atau bibir daripada apa namanya, farj itu. Bibir daripada zakar namanya hasyafah, kepala kemaluan laki-laki. Ya, bibir daripada apa namanya, untuk farj perempuan adalah dua tempat pertemuannya, bibirnya itu. Sedangkan kalau dalam apa namanya, dalam kaitan dengan dubur belakang, maka sofhah, yaitu kalau seandainya
tempat keluarnya itu di bibirnya itu. Kalau seandainya sudah melewati ya daripada bibirnya itu atau dari tempat keluar depannya itu, nah ini yang jadi permasalahan kita sekarang. Kalau seandainya dia tidak melewati makhraj itu, tidak melewati hasyafah, tidak melewati bibir vagina perempuan, tidak melewati apa namanya sofhah daripada dubur, ya lingkaran daripada dubur, tidak keluar jauh dia, maka di sini ada dua perkara. Ya, maka di sini ada dua perkara. Ada kalanya kita hilangkan, kita bersihkan menggunakan air sama seperti najis-najis yang lain, boleh. Ya. Atau kita gunakan benda yang berupa hajar. Ya, caranya takhfif. Jadi boleh kalau dalam seandainya belum melewati batas bibirnya, maka boleh izalah, boleh takhfif. Boleh izalah, tentu izalah dengan air, hilang. Hilang asar dan ainnya sekaligus. Hilang zatnya itu dan bekasnya juga hilang. Baunya juga hilang semuanya. Ini namanya ain dan asar, hilang dua-duanya. Atau takhfif, yaitu menghilangkan ain saja, sedangkan asarnya masih ada. Yang itu kita menggunakan batu tadi, ya, atau tisu, yaitu segala sesuatu yang jamid, yang tohir, ghairu muhtaram, yang qalil, yang akan kita bahas nanti setelah ini, insya Allah. Ya nanti dalam pembahasan yang ketiga, ya. Sekarang sedang pembahasan kedua, yang itu pembahasan ketiga. Mahyustan jabihi. Ini yang pertama. Kalau seandainya dia tidak tidak melewati batas bibir itu. Bagaimana kalau seandainya ternyata dia keluar dan ternyata setelah keluar dia melewati bibir daripada sofhah atau hasyafah atau faraj perempuan ini. Maka rinciannya dua. Pertama, kalau dia tidak tersebar banyak dari qadar mu'tar. Qadar mu'tar ini maksudnya begini. Biasanya kalau seseorang itu buang air kecil, ya mungkin agak tersebar sedikit. Tidak mungkin hanya di lubang itu saja. Biasanya agak ke atas sedikit atau agak ke bawah sedikit. Maka tidak masalah. Kalau seandainya hanya berlebihnya itu atau melampaui dari tempat yang biasa itu sedikit saja, ya, maka tidak masalah. Nah, kalau begitu maka disamakan dengan yang tadi. Disamakan dengan kalau seandainya tidak melewati, yaitu takhir, atau boleh kita memilih antara kita gunakan izalah menggunakan air atau kita menggunakan takhfif, yaitu menggunakan hajar, tisu dan segala macam. Nah, gitu. Ya. Kenapa? Karena sulit. Sedikit saja yang lewat itu sulit kemudian untuk menghindari. Nah, ta'adzar atau ta'asar. Tapi kalau seandainya dia melewati bibir daripada kubul atau dubur ini dan melewatinya sudah jauh sekali, melampaui batas sekali. Nah, gitu kan? Sudah melewati, umpamanya kalau seandainya seorang itu laki-laki, dari zakarnya, dari hasyafatnya itu udah lewatnya ke bawah, ke kosobahnya, ke batang zakarnya. Nah, begitu. Ya, atau dubur, dari duburnya udah lewat ke pantatnya, ke bagian bokongnya, kanan atau kiri. Ya, umpamanya ketika dia berdiri, udah menempel ke kanan kiri, udah lewat, jauh lewatnya dari tempat yang muqtad yang biasa keluar. Kalau seandainya demikian, ya, rincian pertama, kalau seandainya dia melewati, ya, ghaid, sekarang pembahasan ghaid umpamanya. Kalau ghaid itu melewati aliyatain, melewati dua aliyatain kita. Aliyatain ini adalah dua tulang yang itu menopang tempat duduk. Kalau sekarang kawan-kawan duduk dalam keadaan duduk ke tanah, dalam keadaan umpamanya duduk bersila, itu yang menopang adalah dua tulang aliyatain namanya. Tulang kanan, tulang kiri. Kita masing-masing bisa merasakan. Nah, gitu. Kalau seandainya ghaid yang keluar itu sudah melewati itu juga, saking jauhnya melompatnya. Atau baul, kencing seseorang melewati hasyafah, sudah pergi dia ke batang zakarnya, gitu, ke kosobahnya. Maka kalau sudah demikian tidak boleh lagi menggunakan hajar. Tidak boleh takhfif lagi.
wajib menggunakan air. Ya, tidak boleh menggunakan tisu lagi. Wajib kemudian menggunakan air. Tapi kalau seandainya belum melewati dua tulang itu, belum melewati dua pantat kita itu. Nah, dan juga baul ini, kalau kencing ini tidak juga melewati hasyafah. Kalau bagi perempuan, tidak sampai kepada tempat keluarnya anak. Itu perempuan tempat apa namanya keluar dari keluar air kencingnya berbeda dengan tempat keluar anak dan tempat jima. Kalau seandainya dari tempat air kencing itu sudah melewati juga tempat keluarnya anak, ya, maka atau tempat jima, maka ini sudah apa namanya sudah melewati juga, tapi belum jauh, ya, belum jauh di sini. Maka apakah tetap boleh kita menggunakan batu atau tidak? Tetap boleh menggunakan hajar atau tidak? Kalau melewati umpamanya sampai jaraknya jauh sekali, seperti tadi sudah sampai ke batang zakar, sudah sampai ke melewati bokong pantatnya, sudah sampai melewati apa namanya tempat keluar anak atau tempat untuk berhubungan suami istri, nah, maka ini wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan tisu, hajar, ya, dan sejenisnya. Tapi sekarang posisinya masih dekat kali daripada hasyafah, dari kepala zakar itu. Dan masih dekat kali dengan tempat keluar uh, buang air besar itu. Masih dekat kali keluarnya dari tempat uh, buang 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 air kecil bagi perempuan tersebut. Maka apakah boleh menggunakan hajar atau tidak? Di sini ada dua qaul, ya, dua qaul khilaf dalam qaul Imam Syafi'i. Ada dua qaul yang disebutkan di dalam kitab, ya. Kita baca dalam kitab itu. Walau nadara aw intashara, kalau seandainya yang keluar itu yang jarang, yang kita bahas tadi, atau dia intishar, melewati tempat yang sudah biasa. Fauqal adah, melewatinya itu bahkan di luar daripada adat kebiasaannya. Walam yujawi safhatahu wa syafatuhu, tapi belum melewati safhahnya. Ya, safhah daripada duburnya, belum melewati bokongnya, nah, gitu, dan belum melewati kepala zakarnya, masih berputar di zakar itu saja air itu umpamanya. Maka ada khilaf dari qaul Imam Syafi'i. Pendapat yang kuat, kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, jazal hajaru fil azhar, boleh, ya, boleh menggunakan tisu, batu, ya, boleh takhfif di sini, tidak wajib izalah. Apa hujah Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, berhujah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semenjak zaman beliau, ya, dan sampai ke zaman kita, kata Imam Syafi'i, itu apa namanya masih perut itu bahasanya riqatul butun, masih masih tipis. Apa maknanya, ya? Yaitu secara umum orang itu jarang yang kemudian sakit perut, atau yang kemudian isi perutnya itu adalah airnya banyak betul, itu jarang. Artinya secara umum standar isi perut seseorang. Sedangkan kebanyakan makanan pokok seorang ketika itu adalah menggunakan tamar, menggunakan kurma. Dan kurma ini salah satu faedahnya adalah, ya, apa namanya, akan membuat yang di dalam perut atau makanan yang dalam perut akan dicerna dengan setipis-tipis mungkin. Saya nggak tahu apa bahasa medisnya, sehingga dicerna dengan setipis mungkin. Sehingga orang yang kalau perutnya begitu, ya, pencernaannya demikian, maka nanti ketika dia buang air kecil maupun buang air besar, sudah barang pasti, ya, nggak mungkin tidak melewati tempat keluar biasanya. Mohon maaf, ketika keluar kencing dari lubang zakar itu, sudah barang pasti ada sebagian akan pergi ke kanan ke kiri, pergi ke atas ke bawah. Sudah barang pasti gitu, kata beliau. Nah, ya kan? Dan yang sekitarnya. Walaupun demikian, di semenjak zaman Nabi itu sampai sekarang, ya kan, Nabi tidak pernah kemudian melarang seseorang untuk beristinja dengan menggunakan hajar.
tetap dibolehkan oleh Nabi SAW beristinja dengan hajar. Walaupun ada yang kemudian perutnya makanannya banyak dan segala macam sehingga pencernaannya kasar nanti, keluarnya itu banyak, keluarnya sedikit. Nah, dan Nabi membedakan. Sehingga Nabi tetap membolehkan istinja dengan menggunakan hajar. Tetap boleh menggunakan takhfif, tisu dan seterusnya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak. Qaul Imam Syafi'i yang kedua mengatakan tidak boleh. Ini qaul qadim beliau. Mengatakan tidak boleh menggunakan hajar lagi, tidak boleh takhfif lagi. Karena intishar ini yaitu sudah melewati ini, ya, tersebarnya ini bukan sesuatu yang umum lagi, ya, dan tidak ghalib. Karena ghalibnya adalah biasa saja, tidak terlalu lewat begitu. Gitu. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ya. Jadi kita bahas tadi adalah pembahasan ini bawah dulu. Kita dulu kan yang bawah. Law nadara aw intashara fawqa al-'adati wal bijawi safhatahu wa syafatahu jazal hajaru fil adhar. Baik, mantap. Jadi ada khilaf antara qaul Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dan qaul yang azhar, qaul yang kuat itu mengatakan boleh, ya. Mengatakan boleh karena tidak dibedakan oleh Nabi SAW dari dulu tetap dibolehkan. Kalau seandainya kita katakan boleh menggunakan hajar dalam kasus seperti ini ketika sudah melewati hasyafah dan segala macam yang masih dekat, ya. Syaratnya itu ada 3. Syarat menggunakan hajar itu ada 3. Apa syaratnya itu yang disebutkan oleh musannif? Wa syartul hajari alla yajifan najas. Syarat pertama adalah najis itu tidak boleh kering. Ya, tidak boleh kering. Kalau seandainya sudah kering najis tersebut atau kering sebahagian, maka wajib menggunakan air. Nah, boleh lagi. Kecuali karena lama dia berdiri, karena biasanya lama nunggu kering, ya. Bekas daripada baul atau gok itu udah kering, maka wajib menggunakan air. Tapi kalau seandainya dia menunggu lagi untuk kloter kedua turun lagi umpamanya kotoran dia, nah, berarti ada cairan baru lagi. Nah, kalau seandainya keluar lagi yang baru, maka boleh menggunakan tisu atau hajar lagi. Nah, seperti itu. Dengan syarat tentu kloter yang kedua ini sampai kepada sesuatu yang kloter pertama sampai juga. Nah, ketika cairan yang pertama keluar umpamanya di satu tempat keluar, maka yang tadi juga di tempat yang sama. Tapi kalau seandainya di tempat yang berbeda, ya kan? Sedangkan tadi sudah kering, maka tidak boleh lagi menggunakan tisu. Wajib menggunakan hajar, menggunakan air. Dan saran kedua adalah wala yang takil dan tidak berpindah, yaitu najis tersebut tetap berada di tempat dia keluar pertama kali. Nah, gitu. Maka kalau seandainya seorang itu berdiri, ya tentu eh, apa namanya? Mohon maaf cakap, dua pantatnya itu akan menyatu, ya. Ketika menyatu tentu najis itu akan berpindah, menyebar dia. Maka dengan demikian tak boleh lagi menggunakan hajar, wajib menggunakan air. Sedangkan syarat selanjutnya wala yatra'a ajnabiyyun, dan tidak datang atau ditimpa oleh sesuatu yang lain, yang ajnabi. Yang ajnabi maksudnya adalah bukan kencing atau bukan cairan atau bukan gaid yang itu adalah keluar daripada tempat keluar tersebut dari kubur atau dubur. Tetapi yang keluar ini, yang datang di sini adalah sesuatu yang lain. Contohnya tanah atau air dari luar, ya, karena dia buang air besar di tanah, pokoknya tanah itu apa namanya
datang kepada dia, atau air itu kembali percikan dia kepada dia, gitu. Kecuali kalau seandainya itu adalah keringat, ya, maka tidak masalah. Baik yang keluar atau yang datang dari yang luar itu adalah yang najis atau yang suci tapi basah. Jadi kalau seandainya dia yang najis atau suci tapi basah, ya, maka wajib lagi menggunakan air. Tapi kalau yang datang itu adalah sesuatu yang kering, seperti tanah kering, atau keringat dia sendiri, keringat dari tempat sesuatu yang keluar itu, maka tidak masalah, sehingga tetap boleh menggunakan tisu, hajar dan sejenisnya. Tidak wajib menggunakan air saja. Ini yang disebutkan oleh beliau, wa syartul hajari alla yajifan najas wa la yantaqil wa la yatra ajnabiyyun. Nah, kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu at-taraf tsalits yang kita bahas, yaitu majtanja bihi. Dengan apa orang itu beristinja? Ya, dengan apa orang itu beristinja? Maka itu yang beliau bahas di pertama. Wa yajibul istinja'u bima'in aw hajarin wa jam'uhuma afdalu. Dan wajib seseorang itu istinja dengan menggunakan air atau hajar, dan menghimpun keduanya lebih afdal. Jadi alat istinja itu tidak ada yang ketiganya. Hanya dua ini saja yang ada dalam syariat, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang pertama adalah air, yang kedua adalah hajar. Ya, kata Rasulullah, wala istanji bi thalathati ahjarin, dalam hadis beliau. Dan yang dimaksud dengan hajar di sini apa? Yang dimaksud dengan hajar di sini, ya, yang beliau katakan di sini, wa fi ma'nal hajar kullu jamidin tahirin qalihin ghairu muhtaram. Kullu jamidin, setiap benda yang padat. Jadi tidak boleh menggunakan benda cair. Ya, contohnya kita gunakan teh, air saffron, air kopi, air bunga mawar, itu tidak boleh. Walaupun suci, tapi dia bukan air mutlak. Ya, sekarang kalau seandainya hajar, syaratnya suci, tapi dia adalah benda yang padat. Jamid, jafin, kemudian dia itu kering, bukan basah. Tidak boleh dengan menggunakan basah, apalagi tisu basah, itu tidak boleh. Ya, tisu basah, apalagi tisu basah di pesawat dan segala macam, itu ada alkoholnya. Alkohol najis, ya, dan tidak bisa digunakan untuk beristinja. Tahirin, yang suci, yang najis tidak boleh, seperti alkohol tadi. Qali'in, dan memiliki sifat qali'. Qali' ini yakni sifat mengangkat, mencabut, ya, kasar gitu. Permukaannya kasar. Ya, permukaan kasar. Maka sesuatu yang tidak kasar atau tidak memiliki sifat mengangkat tidak bisa. Nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Ghair muhtaram, yang tidak dihormati, Sehingga sesuatu yang tidak jamid atau yang mudah hancur atau benda cair tidak boleh, ya, seperti kita gunakan arang atau batu pasir yang menggumpal, itu tidak boleh karena akan mudah keropos. Dan begitu juga beristinja menggunakan yang basah, hajar yang basah, batu yang basah, tisu basah, maka tidak diperkenankan. Dan yang najis juga tidak boleh dengan kotoran hewan yang sudah mengeras, umpamanya kotoran kambing yang mengeras, tidak boleh kena istinja dengannya. Begitu juga batu yang terkena najis, ya, batu tapi terkena najis, umpamanya sudah kena kencing dan segala macam, walaupun sudah kering, tidak boleh juga. Dan sesuatu yang tidak memiliki sifat qali', tidak memiliki sifat mengangkat, juga tidak diperbolehkan. Ya, seperti ini, layar HP, kaca, plastik, marmer, sesuatu yang licin, yang tidak memiliki permukaan kasar, maka tidak diperbolehkan. Kemudian syaratnya lagi adalah muhtaram. Ya, ghairu muhtaram. Maka kalau seandainya sesuatu itu yang muhtaram ini maksudnya adalah muazzam, di dalam syariat itu dimuliakan, maka tidak sah. Contoh menggunakan kitab-kitab syariat, menggunakan kitab fikih, kitab hadis,
dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu nahu, ilmu-ilmu apa namanya, ilmu-ilmu syariat ya, ilmu mantik, ilmu filsafat tidak masalah. Ya, tapi mubazir tentunya. Kemudian selanjutnya adalah dengan segala sesuatu yang berupa makanan, baik makanan manusia maupun bukan makan manusia. Tulang, tulang itu makanan daripada saudara kita dari kalangan jin, kata Rasulullah, fa innaha tu'amu ikhwanikum. Tulang itu makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Tidak boleh juga dengan tulang. Dengan tulang saja tidak boleh, apalagi dengan makanan jin saja tidak boleh, apalagi makanan manusia dengan roti dan segala macam. Maka haram dan tidak sah. Begitu juga dengan bagian tubuh manusia, tidak boleh. Bagian tubuh manusia yang maksum tidak boleh. Walaupun bagian tubuh itu terpisah. Ya, tidak boleh. Dan juga bagian hewan yang bersambung dengannya, dengan umpamanya dengan ekor kerbau, kemudian kita beristinja dengannya, tidak sah. Nah, syarat bolehnya menggunakan hajar untuk istinja itu, ya, ada 14 syarat. Ya, ada 14 syarat. 6 syarat untuk sesuatu yang kharij, dan 5 syarat untuk hajar, dan 3 syarat untuk al-mashu, mengusap ini. Berarti 6 tambah 5, 11, tambah 3, 14. Jadi syarat untuk menggunakan hajar itu ada 14. 6 untuk sesuatu yang keluar itu, syarat sesuatu yang keluar itu, 5 untuk syarat hajarnya, 3 untuk syarat al-mashunya, mengusapnya itu. Syarat al-kharij yang 6 itu, pertama, kharijnya tidak boleh kering. Kalau sudah kering wajib menggunakan air selama tidak keluar cairan berikutnya. Kalau sudah keluar pula kloter berikutnya di tempat yang sama, boleh lagi menggunakan tisu atau hajar atau yang serupa dengannya. Yang kedua adalah tidak berpindah. Syaratnya tidak berpindah yang keluar tersebut. Tapi kalau seandainya sudah berpindah juga, dia wajib menggunakan air, ya. Berpindah dia ke tangan, ke tempat yang lain, wajib menggunakan tisu, wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan tisu lagi atau hajar lagi. Yang ketiga adalah yaitu tidak ada sesuatu yang lain, yang datang kepadanya. Kalau ada sesuatu yang lain, baik sesuatu itu yang najis atau yang suci tapi basah, maka tidak sah. Tapi kalau sesuatu datang itu yang suci, yang kering, atau keringat dia sendiri, maka tidak masalah, tetap boleh menggunakan hajar. Kemudian syarat yang keempat, dia tidak melewati yang keluar itu sofhah dubur. Dan kita berdiri. Ketika kita berdiri tertutup dia. Ketika kita jongkok, maaf, dia terbuka lubangnya itu. Maka itu sofah. Kalau sudah melewati itu, maka wajib lagi menggunakan air. Tak boleh menggunakan batu. Yang kelima, tidak melewati hasyafah. Dalam zakar, tidak melewati baul. Ya, tidak melewati baul ini, kencing ini, kalau bagi perempuan adalah makhrajnya, tempat baul ini. Kalau sudah lewat pula ke tempat, tempat keluarnya anak dan segala macam, maka wajib menggunakan air. Yang keenam syaratnya adalah yang keluar tersebut keluar dari faraj yang wadih, ya. Faraj yang wadih, faraj yang memang betul-betul faraj. Nah, gitu. Zakar memang betul-betul zakar. Kemaluan perempuan memang betul-betul kemaluan perempuan. Maka dalam syarat ini ada 3 masalah. Masalah pertama, kalau seandainya yang keluar itu dari salah satu 2 kubul khunsa. Perempuan itu, khunsa itu kan punya 2 kubul. Satu kemaluan laki-laki, satu kemaluan perempuan. Nah, ini khunsa namanya, bukan wadih. Kalau wadih jelas dia satu laki-laki, jelas satu perempuan. Kalau demikian maka tidak boleh istinja menggunakan hajar. Ya, dia punya 2, satu laki-laki, satu kemaluan perempuan. Keluar dari yang laki-laki, tidak boleh dia menggunakan hajar. Karena ada ihtimal yang keluar dari yang zaid, bukan yang asli. Berarti kalau yang palsu itu berarti seolah-olah keluar dari lubang di badan. Kalau keluar dari lubang di badan itu nggak boleh menggunakan hajar, ya, nggak boleh menggunakan tisu, wajib menggunakan air. Nah, ada ihtimalnya seperti itu. Yang kedua, tidak boleh beristinja menggunakan hajar kalau yang keluar itu dari lubang di bawah pusat. Yang kita bahas dulu, sudah pernah kita bahas. Yang ketiga, apa boleh
bagi perempuan itu beristinja dengan hajar? Perempuan apakah boleh beristinja dengan hajar atau tidak? Dari tadi kita bahas kan melampaui tempat keluarnya anak dan segala macam. Kalau seandainya perempuan itu masih perawan bikir, boleh dia beristinja dengan hajar di kubulnya sama seperti laki-laki, ya. Dan boleh juga dia menggunakan hajar saja. Artinya tidak menggunakan air, boleh saja. Akan tetapi mesti, ya, akan tetapi dia mesti menyampaikan hajar tersebut, ya, ke bahagian yang keluar ketika dia duduk atau menjongkok. Ya, ketika duduk atau menjongkok itu mohon maaf agak terbuka sedikit, wajib dia masukkan tisu atau yang digunakan untuk mengusap tersebut sampai ke batas itu. Hmm. Tapi kalau seandainya dia itu seorang yang thayyiban, sudah tidak perawan lagi, artinya sudah menikah. Sudah tidak perawan lagi, kalau seandainya baulnya itu melewati batas faraj itu. Sampai keluarnya di tempat keluarnya anak, ya, ya tempat biasa jima, maka tidak boleh menggunakan hajar lagi, wajib menggunakan air karena najisnya sudah terserak-serak namanya ini, sudah intisar jauh sekali, maka tidak boleh menggunakan air lagi, hajar lagi. Yang kedua, tapi kalau seandainya tidak yakin dia, ya, apakah sudah melewati bawah atau belum, ya, atau sudah sampai ke tempat keluarnya anak atau belum, ya, maka tidak wajib, tidak masalah, artinya buat tidak boleh menggunakan hajar. Kenapa kita bedakan, ya, kenapa kita bedakan antara bikir dan sayyib, antara orang yang perawan dan tidak perawan lagi, ya, karena al-bakarah, keperawanan itu bisa mencegah masuknya baul kepada makhraj al-walad, ya, ke tempat keluarnya anak, ya, ke bawah itu. Seseorang perempuan yang masih perawan itu dia hanya di atas saja. Beda kalau seandainya itu sudah tidak perawan lagi, mohon maaf, dia sudah agak besar sehingga bisa agak intisar, agak melebar dan agak tersebar ketika dia keluar, gitu, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat hajar. Syarat-syarat hajar itu mesti dia itu jamid, suatu yang benda yang padat, kemudian kering, kemudian suci, memiliki sifat qali', mengangkat dan tidak muhtaram. Dan sudah kita jelaskan tadi. Adapun syarat-syarat mashu, syarat-syarat mengusap ini adalah akan dijelaskan pada kaifiatul istinja nanti. Maka dalam hal ini ada beberapa masail. Ada beberapa masail. Masail yang pertama adalah tidak sah seseorang beristinja dengan tangannya sendiri dan juga tangan orang lain. Ya, tangan kita kan suci. Umpamanya tangannya kasar pula. Tak boleh kita istinja dengan tangan kita sendiri. Atau tangan orang lain. Tak boleh juga. Yang kedua, bagaimana hukumnya kulit bangkai? Ya, kulit bangkai. Apakah boleh kita beristinja dengannya atau tidak? Ini yang beliau katakan di dalam di dalam matan 6, kata beliau, wajildin dubigha duna ghairihi fil azhar. Kulit yang sudah disamak itu boleh menurut pendapat yang azhar. Maka di sini kulit bangkai itu tidak boleh diistinja kalau belum disamak karena masih dihukumi najis. Begitu juga kulit yang sudah disembelih. Tidak boleh beristinja juga dengannya sebelum kita disamak. Kenapa? Karena ya dimakan. Sekarang kita makan kulit itu, ya. Adapun kalau sudah disamak, ya, maka boleh beristinja menggunakan kulit tersebut, kulit kambing kita samak, kulit kambing yang mati yang sudah disamak, atau kulit kambing yang dibantai dalam keadaan disembelih, dalam keadaan sembelih syar'i, kemudian kita samak, kita bersihkan, boleh juga. Karena tidak jadi makanan lagi, sudah menjadi pakaian. Nah, gitu ya, sudah menjadi pakaian.
Nah, sedangkan masalah yang ketiga adalah yang hajar tisu yang sudah digunakan tidak boleh digunakan yang kedua lagi. Hanya yang pertama lagi. Kalau seandainya ya kita cuman punya satu benda yang itu kita gunakan untuk mengusap, kita jadikan hajar, ya. Dan ini tidak punya tiga sisi juga. Nanti salah satu syaratnya adalah punya tiga sisi. Sekarang tidak punya tiga sisi, satu saja. Boleh kita gunakan itu, tapi kita basuh dulu, kemudian kita keringkan. Kalau tidak kering, tidak sah juga. Ya, jadi tidak boleh menggunakan hajar yang sama untuk tempat yang sama. Itu tidak boleh. Kecuali kalau sudah dibasuh lagi, kemudian dikeringkan. Kemudian masalah yang keempat adalah, kalau seandainya digunakan hajar yang basah, umpamanya tisu basah, ya, maka setelah itu wajib lagi menggunakan air. Kalau digunakan tisu basah, tidak boleh dia hanya cukup dengan itu, wajib menggunakan air. Baik najisnya itu berpindah atau tidak berpindah. Karena sudah ada campuran yang benda yang lain di sana. Kemudian yang terakhir, ini pembahasan yang terakhir kita sedikit lagi, yaitu tentang tata cara istinja. Ini yang belum sebutkan di dalam apa namanya, dalam matan. Pertama, kalau seandainya kita beristinja dengan air, ya tentu wajib seseorang menghilangkan dari mahal, dari tempat keluarnya itu, dari kubur atau dubur tersebut adalah najisnya sampai dia sudah zon, tidak ada lagi. Ya, tidak mesti sampai yakin, dan tidak mesti kemudian mencium tangan dan segala macam, karena itu akan itu was-was syaitan itu. Yang kedua, kalau kita beristinja dengan hajar, maka ada tiga syarat yang wajib kita lakukan. Maka ini yang belum katakan di dalam matan, wajibu thalathu masahatin. Pertama adalah wajib dengan tiga usapan. Walaupun dengan satu batu tapi punya tiga sisi, maka wajib menggunakan tiga usapan, bukan tiga batu ya. Karena menurut sebahagian ulama wajib menggunakan tiga batu. Satu batu, dua batu, tiga batu. Ya, satu hajar, dua hajar, tiga hajar. Satu tisu, dua tisu, tiga tisu. Tidak mesti. Boleh jadi dia satu hajar, satu tisu, tapi menggunakan sisi-sisi yang lain. Setelah tisu ini dilipatnya, tisu lain kemudian dilipatnya, begitu kan, kalau praktek dalam tisu. Maka yang menjadi patokan adalah bilangan masahatnya, bukan bilangan hajarnya. Bilangan usapannya, bukan bilangan hajarnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa ayya'umma bikulli mashatin al-mahalla kullahu. Ya, ini dengan satu usapan pertama itu mesti semua kena. Mohon maaf cakap, ini umpamanya tempat keluarnya buang air besar. Maka usapan pertama itu mesti semuanya rata. Jadi tidak boleh kanan dulu, kemudian yang kedua kiri, kemudian ketiga tengah-tengah. Tidak. Nah, pendapat yang utama mesti satu batu itu semuanya. Kanan, kiri semuanya selesai. Batu yang kedua juga demikian, batu ketiga juga semuanya. Ya, ini yang beliau katakan, wa kullu hajarin li kulli mahallihi. Setiap hajar untuk setiap mahal semuanya. Ya. Dan pendapat yang kedua, waqila yuwazza'na li janibaihi wal wasat. Pendapat yang kedua adalah yang kanan dulu, yang atas dulu umpamanya, kemudian batu yang kedua, yang bawah, batu yang ketiga tengah-tengah. Nah, gitu dibagi. Sedangkan yang pendapat yang mutamat adalah, yaitu satu batu itu mesti semua kena. Dua batu semua kena, yang ketiga juga semuanya kena. Nah, gitu. Tata caranya bagaimana? Terserah bagaimana. Tidak ada tata cara yang kemudian yang apa namanya, yang harus dituntut seperti itu, tidak. Ya. Bagaimana supaya lebih bersih? Itu tata cara yang lebih afdal. Walaupun disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kata mereka tata cara yang afdal adalah hajar yang pertama diletakkan di tempat yang suci. Maksudnya ada di luar. Jangan langsung ke tempat najis itu. Kalau langsung di tempat najis itu, dia sudah jadi kena najis berarti. Letakkan di luar dulu, maksudnya umpamanya di dekat di bawah daripada zakar seseorang atau daripada kemaluan seorang. Setelah itu dia dekatkan kepada sofha daripada duburnya tersebut, yang kanan diputar sampai ke kiri. Kemudian hajar yang kedua atau tisu yang kedua dari yang kiri terus ke kanan. Hajar yang ketiga semuanya serentak, semuanya dari tengah semuanya. Begitu. Ini tata cara yang afdal. Kemudian selanjutnya, syarat selanjutnya adalah, kata beliau, fa in lam yunqi wajabal inqa'u, yaitu wajib mahal ini bersih dan tidak ada lagi tertinggal, ya.
ainnya, zat ini, ya, dengan 3 maslahat ini. Dengan 3 maslahat ini. Dengan 3 usapan ini. Kalau seandainya tidak sah, tidak bersih 3 ini, wajib tambah 4, wajib tambah 5, wajib tambah 6, sampai bersih. Oh, bersih sampai yang kelima, maka sudah cukup. Oh, sampai ke-6 baru bersih. Sunnah menambah yang witir. Maka beliau katakan, wasunnal itaru. Sunnah, ya, dijadikan witir. Ya, karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah kemudian untuk mewitirkan. Kata Rasulullah, "Idza istajmara ahadukum falyastajmir witran." Kalau kalian beristinja menggunakan tisu atau batu, hajar, istinja dengan cara witir, kata beliau. Kemudian yang terakhir adalah kalau dia ingin menghimpun antara hajar dengan air, dan ini yang lebih afdal. Jadi urutannya adalah pertama menggunakan tisu atau batu, kemudian menggunakan air. Ini digabungkan dua-duanya. Yang kedua, urutan yang paling afdal adalah yaitu menggunakan air saja. Yang terakhir adalah menggunakan batu saja. Andai kita himpun dua-duanya, hajar dengan batu, yang paling afdal hajarnya itu suci, kemudian airnya itu suci juga. Tapi kalau seandainya tidak suci, maka tetap sah dan ini tetap afdal juga. Karena tujuan daripada hajar yang pertama itu hanya untuk supaya tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan najis. Tangan kita tidak langsung nanti bersentuhan dengan najis ketika kita membasuh dengan menggunakan air. Nah, begitu. Ya, menggunakan air. Bagaimana hukumnya beristinja menggunakan tangan kanan? Maka ini yang beliau sebutkan di bawah. Wa yusannu bisa yasari, dianjurkan menggunakan tangan kiri. Istinja menggunakan tangan kanan makruh hukumnya. Maka dianjurkan seseorang beristinja menggunakan tangan kiri. Kalau seorang beristinja menggunakan tangan kiri, umpamanya dia memegang hajar, ya, untuk dubur saja, ya jelas menggunakan tangan kiri, udah jelas. Kalau sekarang duburnya juga keluar sesuatu, kubulnya juga keluar sesuatu, dua-duanya, depan belakang juga keluar. Nah, bagaimana menggunakan batu, memegangnya dengan kanan atau tangan kiri? Seandainya kita gunakan hajar dengan tangan kanan, maka makruh. Kalau kita gunakan hajar dengan tangan kiri, dapat kesunahan, tapi zakar, kemaluan kalau kita pegang dengan tangan kanan, maka juga makruh. Maka memang kemaluan adalah dengan tangan kiri sunnahnya. Nah, maka kalau seandainya demikian, ya sebetulnya tata cara ini atau teknis ini itu kembali kepada masing-masing, ya, kepada kenyamanan dan bagaimana yang afdolnya sebetulnya. Walaupun disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Di antaranya disebutkan di antaranya adalah kalau dua-duanya kita istinjakan dengan hajar, maka dia pegang hajar dengan tangan kanan, hajar, ya, tisu dengan tangan kanan umpamanya, kemudian dipegang zakar dan kemaluannya dengan tangan kirinya, ya. Kemudian dia gerakkan zakarnya kepada hajar, ya. Jadi mohon maaf. Jadi bukan tangannya yang kemudian mengusap zakar itu, tetapi kemudian kemaluannya itu yang kemudian dia gerakkan ke tangan itu, sehingga tidak ada sekarang proses tangan kanan yang mengusap zakar, karena itu makruh. Tetapi zakar yang kemudian kita usapkan ke tangan. Kalau dia gerakkan hajar dengan demikian atau tisu dengan demikian digerakkan, maka itu dengan tangan kanan, maka itu makruh, ya. Kemudian setelah itu dengan tangan kanan dia siramkan air, kemudian istinja dengan menggunakan tangan kiri. Nah, gitu. Yang intinya tidak boleh kita megang zakar atau makruh megang zakar dengan tangan kanan. Kemudian makruh kemudian beristinja juga dengan tangan kanan. Nah, gitu. Sehingga usahakan dengan tangan kiri. Kalau menggunakan tisu, ya kan, ke kemaluannya, ya udah. Tisu itu yang diam, tangan kita yang diam, kemudian kemaluan kita yang kita dekatkan ke sana. Wallahu a'la wa a'lam. Itu pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dalam bab wudhu pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'la wa a'lam. Ada pertanyaan daripada asatidz sekalian? Ya, Masya Allah, yang hadir ini istiqamah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan sampai akhir majelis. Amin, Allahumma amin. Baik, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.